Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Kalau sekarang masih sedang marak-maraknya polemik nasab, ini karena mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya bahwa Islam itu disebarkan oleh para habaib, bahwa nasab para habaib itu nyambung kepada Rasulullah, bahwa para wali songo itu diakui atau diklaim sebagai zuriyah daripada Ba'alawi. Demikian, mari kita ikuti bersama penjelasan dari Habib Rizik yang tetap ngotot bahwa Wali Songo merupakan keturunan Ba'alawi. Halaman 531 ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Dari Ba'alawi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah, putra Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Silakan Anda lihat nanti, nasabnya jelas, bersambung kepada Nabi, saudara. Baik, saya serahkan ke Kiai Maksum untuk diperiksa, nanti jalankan saja ke kiai-kiai yang lain untuk melihatnya. Setuju? Setuju? Takbir. Saya lanjutkan, saudara. Ini ada kitab Khidmatul Ashirah. Ini merupakan ringkasan sekaligus tambahan yang tidak ada di kitab Samsud Zahirah, saudara. Ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf Ba'alawi, saudara. Ada apa di kitab ini? Beberapa halaman sebelum akhir, saudara, lengkap dituliskan Syajaratus Sada Al-Abdil Malik An-Nasirina lil Islam Bisyarqil Aqsa. Artinya ini adalah silsilah para sayyid dari keturunan Al-Abdul Malik. Al-Abdul Malik itu Asmat Khan, saudara. Nah, kemudian dikatakan lagi siapa mereka? An-Nasirin, para penyebar lil Islam, yang menyebarkan Islam Bisyarqil Aqsa, saudara, di timur jauh, saudara. Maksudnya timur jauh, di India, saudara, di Malaysia, di Filipina, di Kamboja, di Brunei, Singapura, termasuk Indonesia. Dan di bawahnya dibuat garis-garis nasab, saudara. Ada nasab Sunan Giri, ada nasab Sunan Gresik, ada nasab Sunan Derajat, ada nasab Sunan Bonang, ada nasab Sunan Kudus, lengkap. Dan termasuk ada nasab Sultan Hasanuddin, putra daripada Sunan Gunung Jati, saudara. Siapa bilang ahli nasab Ba'alawi tidak mengakui Wali Songo itu keturunan Nabi? Bohong, fitnah. Kira-kira jelas tidak? Silakan baca Pak Kiai. Ini judulnya di atas dan ini nasabnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Betul. Baik, saya tunjukkan lagi, saudara, satu buku. Kitab ini judulnya Tajul A'ros, dikarang oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara, Ba'alawi. Dalam kitab ini, saudara, di halaman 337, saudara, dia menceritakan di sini dengan judul Kudu Musadah Ali Asmat Khan Minal Hindi. Datangnya para sayyid dari marga Asmat Khan dari India, masuknya mereka ke Indonesia, saudara. Lengkap sejarahnya dibuat secara runut, saudara, beberapa halaman berikutnya. Silakan Pak Kiai. Enggak apa-apa, itu diteruskan aja Kiai. Kitab itu diteruskan, nanti diteruskan ke belakang, tapi tolong kitab itu jangan sampai hilang. Silakan dijalankan, enggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau bukti lagi? Mau bukti lagi? Baik, saudara. Ini saya bawa fotokopi
Risalatul Atraf. Siapa yang karang? Yang karang Mufti Johor, saudara. Johor, Malaysia. Siapa dia? Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Seorang ahli nasab dan seorang ahli sejarah. Di dalam buku ini, saudara, di bagian halaman tengah sampai akhir, saudara, diungkap semua nasab satu persatu per halaman, saudara, semua kakek moyang daripada Wali Songo. Alhamdulillah. Silakan Kiai. Ini dari halaman tengah dan ini karangan Habib Alwi bin Tahir. Sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini ada kitab lagi, saudara. Judulnya Sultanah Banten. Judulnya Kesultanan Banten, saudara. Yang karang, saudara, Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Sagga Ba'alawi. Dan ini ditahqiq oleh Kiai Haji Asef Abdul Qadir Jailani, orang Indonesia, saudara. Dan juga diperiksa oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Abdullah Badrib, saudara. Di kitab ini, saudara, mari kita lihat. Dalam kitab ini dituliskan nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Rinci bahwa Maulana Hasanuddin bin Maulana Sarif Hidayatullah, saudara, bin Raja Umdatuddin bin Ali Nuri Alam bin Maulana Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, saudara, bin Sayyid Ahmad Shah Jalal. Kemudian selanjutnya disebutkan lagi di sini, saudara, sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Kiai. Dari mulai sini, bacanya dari sini kemari. Nah, ini semua kitab. Saya mau tanya, yang karang siapa? Mbak Alwi bukan? Mbak Alwi bukan? Berarti Mbak Alwi mengakui tidak nasab Wali Songo? Jawab kompak. Mbak Alwi mengakui tidak nasab Wali Songo? Betul. Jadi kalau ada mengatakan Mbak Alwi tidak mengakui, bohong tidak? Fitnah tidak? Pertanyaannya, kenapa dia ngebohong, saudara? Jawabnya, mereka mau adu domba keturunan Wali Songo dengan para habaib, saudara. Selanjutnya, mereka mau adu domba para habaib dengan para kiai di Nusantara. Selanjutnya, mereka ingin pecah belah umat Islam di Indonesia. Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hajar? Takbir! Nah, jika demikian, negara ini mau jadi apa ini ya? Sedikit-sedikit takbir, mau dilawan. Ya. Ini kan merupakan menciptakan kekisruhan, menciptakan ketidakamanan. Inilah yang dilarang oleh pemerintah kita, ya, Republik Indonesia. Mari kita ikuti bersama tanggapan dari Kiai Imad yang telah Habib Rizik mengklaim bahwa Wali Songo itu dari Ba'alawi. Kalau kitab nasab ini adalah termasuk kitab nasab hadisah, ini tidak bisa mengisbat orang-orang yang qadimah. La yumkinuna al-hadisu anin nasabil qadimi binaan ala ma warada fil kutubil hadisah. Kata ahli nasab itu dalam kitab Usulu Ilmil Ansar, bahwa la yumkinunal hadis, kita tidak mungkin berbicara anin nasabil qadim, tentang nasab yang sudah jauh di abad keempat, binaan berdasarkan alama warada fil kutubil hadisah, dengan berdasarkan kitab-kitab yang ada di tahun-tahun yang baru seperti 900 Hijriah, abad 9 Hijriah. Tidak bisa. Kata Hanifah Latas, kitabnya ada 140 kitab. Kitab apa itu? Kitab sejarah atau kitab tasawuf. Kitab nasabnya cuma Tuhfatul Talib, kemudian Tuhfatul Azhar, dan kitab Samsul Zahirah. Itu pun ditulis oleh mereka sendiri, Samsul Zahirah. Sedangkan kitab itu mulai adanya sejak abad ke-10 sampai sekarang.
abad 9 sampai abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, tidak ada yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Maka ini secara ilmu nasab badilun maudu'un mardudun munqati'un. Secara ilmu DNA orang seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Pak, sejak 2010 sudah diambil sampelnya oleh sebuah badan dari dunia yang ingin mengetahui ikatan hubungan antara satu suku dengan suku lainnya. Orang Arab sudah ditentukan haplogrupnya J1. Orang Indonesia asli O. Nah, sedangkan Balawi ini ngaku keturunan Nabi, ketika dites DNA ternyata DNA-nya bukan J1 tapi G. G ini orang mana? Orang Turki, orang Georgia, Kaukasus dan sekitarnya. Itulah orang-orang dengan haplogrup G. Kok adanya di Yaman? Mereka hijrah abad ke-6 Hijriah. Jadi tahun 500-an baru hijrah. Kok ngakunya dia punya buku mengatakan hijrah kakeknya itu abad ke-4 Hijriah. Ini sama sekali bohong. Dia mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Tidak ada. Ahmad bin Isa itu orang Madinah dan dia tetap ada di Madinah. Dia tidak pernah hijrah ke Basrah. Yang hijrah ke Basrah itu Ahmad bin Isa bin Zaid. Makamnya ada di Basrah sekarang, di Najaf. Ahmad bin Isa bin Zaid. Kalau Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq, dia orang Madinah dan ada di Madinah. Di mana makamnya? Kalau misalnya Kiai Imad tidak mengatakan makamnya ada di Basrah dan makamnya ada di Hadramaut, di mana makamnya? Enggak penting mengetahui makam. Karena miliaran manusia dari zaman Nabi Adam, hanya beberapa yang sampai sekarang ini masih ada makamnya. Kakek kita aja coba urut kakek kita 5. Apakah seluruh kakek kita 5 itu makamnya masih terdeteksi ataukah tidak? Mungkin hanya sedikit orang yang bisa mendeteksi 5 leluhurnya makamnya masih utuh. Kecuali mungkin dia orang besar, kecuali mungkin dia ulama besar, makamnya dijarain orang. Tapi apa iya 5-5-nya itu akan jadi orang besar semua? Biasanya ada aja yang nakal. Atau jadi orang biasa-biasa saja dan makamnya kemudian dilupakan. Jadi tidak penting ketika kita sudah mengetahui bahwa Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Hadramaut, lalu katanya kalau makamnya itu bukan di Hadramaut, makamnya ada di mana? Sekarang ini kan makamnya dijarahin orang tuh. Dijarahin katanya makam Ahmad bin Isa. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Hadramaut makamnya jadi Hadramaut lalu dijarah-jarahin? Ini sebagai bukti arkeologis. Ini buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu ada. Apa buktinya? Makamnya ada. Lah kita bisa bikin makam sekarang. Contohnya sekarang banyak makam palsu, betul nggak? Betul. Orang yang masa lalunya tidak ada, makamnya sekarang dibikin. Makamnya dibikin bagus lagi, dikasih kubah. Di Pemalang kemarin ketahuan tuh bin Yahya dibongkar sama masyarakat Pemalang gara-gara bab nasab ini. Dulunya mereka ikut berziarah sampai nangis-nangis ziarahnya. Allah, ya Allah. Sekarang dia yang bongkar sendiri. Tapi kita ingin mengatakan bahwa kalau kita umat Islam ini cinta pada Rasul dan wajib menjaga keturunan Rasulullah. Nasab-nasabnya yang orang mengaku turun Rasulullah itu harus asli. Kenapa? Ada kaitan antara pengakuan orang yang mengaku keturunan Nabi dengan masalah-masalah teologi. Kan kita ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah kita wajib mencintai ahlu bait. Ahlu bait itu tadi, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Siapa itu? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah mengatakan yang dimaksud al-qurba itu pertama adalah Aliun wa Fatimatu wa waladahuma. Ali, Fatimah dan 2 anaknya. Selain ahli bait yang 5 ini termasuk baginda Nabi, keturunannya pun
dalam tradisi, bukan dalam ajaran. Dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ini mendapatkan tempat. Kenapa saya bilang itu dalam tradisi bukan dalam ajaran? Karena tidak ada satu dalil pun yang kuat yang menyatakan kewajiban kita untuk mencintai keturunan Nabi, itu tidak ada. Kalau mencintai ahli bait ini yang tadi itu Fatimah, Ali, siapa, Hasan Husain, itu ada dalilnya tadi. Pertanyaan dari Ibnu Abbas, wa man qarabatukal ladina wajabat alaina mahabbatuhum, siapa kerabatmu ya Rasulullah yang wajib kami cintai? Kan wajib tuh. Itu dilalatan sorihatan, wajib mencintai mereka. Siapa? Dijawab oleh Nabi, Aliun wa Fatimatu wa waladahuma, Ali, Fatimah dan dua anaknya. Kalau keturunannya tidak ada dalil yang sharih yang menyatakan bahwa kita wajib sebagai umat Islam untuk mencintai turunan Nabi, tidak ada. Tapi walaupun tidak ada, di dalam tradisi kita memiliki perhatian khusus, kecenderungan khusus untuk mencintai keturunan Nabi. Akhirnya kecenderungan mencintai keturunan Nabi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sampai sekarang ini seluruh dalil-dalil saya yang saya sampaikan tentang keterputusan nasab mereka itu belum bisa dijawab, baik di dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab saya sudah mengarang Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Qita'i Nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah. Kemudian saya juga mengarang kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Ini ada seorang kiai, Syekh Abdullah Mukhtar, yang menjawab tesis saya dengan bahasa Arab. Kemudian saya tulis jawaban-jawabannya dalam kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Kemudian saya juga mengarang kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi Hifdhin Nutfati An-Nabawiyah. Ini adalah jawaban untuk Kiai Qurtubi dari Lebak. Dia bikin kitab namanya kitab Ihya'ul Mauta, menghidupkan orang-orang mati. Itu Fakih Muqaddamah gitu. Kemudian di dalamnya ada dalil-dalil dia. Saya jawab semua dalilnya dalam kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi Hifdhin Nutfah An-Nabawiyah. Dan semua kitab saya itu, para kiai, ada di internet yang bisa di-download, kemudian bisa di-print out gratis. Siapa saja yang masih memiliki keraguan terhadap apakah Bahlawi ini cucu Nabi atau bukan, itu bisa melihat dalil-dalil saya. Dan apabila ada yang mau membantah, dipersilahkan untuk membuat kajian yang sama dan kemudian dituangkan di dalam sebuah kitab atau sebuah buku. Baik yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Arab, itu kebanyakan saya langsung menanggapinya dengan tulisan. Yang membuat tulisan saya balas dengan tulisan. Ada dari Tarim, seorang habib dari Tarim sudah mengirim sejak awal. Dia bikin kitab, kemudian saya jawab kitabnya. Ada dari Saudi Arabia, bikin kitab bantahan, sudah saya bantah. Kemudian dia tidak bantah lagi. Ada lagi dari Malaysia, bikin kitab, kemudian saya bantah, tidak bantah lagi dia. Namanya Al-Mahdali. Nah, demikianlah ya pemaparan dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang menurut beliau, menurut kaidah-kaidah nasab ya, bahwa nasab itu kalau mau dikarang itu harus tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya yang sudah dianggap sahih, sudah dianggap makbul ya, artinya diterima oleh para ahli nasab ya. Jadi kitab-kitab itulah yang disebut oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yaitu yang dikarang sejak abad ketiga, 4, 5 sampai ya 8. Itulah yang disebut dengan kitab primer ya. Itulah kitab dasar ya.
Jadi yang datang kemudian, yang dikarang kemudian oleh Ba'alawi walaupun beribu-ribu kitab ya. Kalau masih ya dasarnya dengan kitab-kitab Ba'alawi, maka hasilnya tidak bisa dipercaya ya. Kemudian ya tentang Wali Songo yang diakui atau diklaim ya, oleh Ba'alawi ya, sebagai keturunan Ba'alawi itu sudah ditantang oleh Kiai Haji Imaduddin, dan kajian nasab ya para Wali Songo yang dikenal dengan Na'at ya, yaitu Naqabatul Ashraf wa Auliyaut Tis'ah. Itu sudah dijelaskan bahwa Wali Songo tidak bersambung dengan kaum Ba'alawi, dengan klan Ba'alawi ya. Demikian, semoga ini menjadi sebuah kesadaran bagi kita ya, terutama para muhibbin yang masih tetap mencintai. Saya tidak melarang Anda mencintai, tapi Anda mencintai harus berdasarkan dasar, berdasarkan dalil. Anda membenci juga harus berdasarkan dalil. Nah, sekian, semoga bisa bermanfaat ya. Jangan gampang menyalahkan orang lain, jangan gampang mencemoohkan orang lain ya. Lihat dulu kalau Anda mencintai atau mencintai habaib ya, silahkan, tapi dasar-dasar yang digunakan oleh para habaib itu kitabnya apa, dikarang sejak abad berapa. Jika Anda membenci Kiai Imaduddin Al-Bantani, silahkan, tapi harus sesuai ya, dengan apa yang telah dibuat dasar ya, sebagai referensi bagi Kiai Imaduddin. Jadi Kiai Imaduddin itu hanya membaca kitab ya, menelaah kitab ya, menelusuri kitab, kitab-kitab yang primer, kitab-kitab yang dikarang sebelum karangan-karangan Ba'alawi. Jadi menurut Kiai Imaduddin, sekali lagi, mengapa Kiai Imaduddin menolak? Karena bertentangan dengan kitab-kitab primer ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.